Lei Lord, sama sekali tidak. Melihat nada diam Lei Zhu, suara napas cepat terdengar dari kerumunan. Cara melakukan hal-hal di kerajaan malaikat selalu kuat dan tegas. Jika pihak lain diizinkan untuk mengambil Lei Master begitu terang-terangan, prestise yang akhirnya diciptakan oleh Endless Flame Alliance akan hilang. Pada saat itu, wilayah api tak berujung pasti akan menjadi lelucon nyata di 1000 dunia. Kekuatan malaikat agung Beilin kuat, tetapi sekarang tidak ada kekuatan dari tetua agung, dan tidak ada jejak ketakutan di banyak pembangkit tenaga listrik di bawah aliansi api tak berujung. Tanah air mereka, kejayaan mereka, perlu dipertahankan sendiri. Jika Tuan Lei hanya diserahkan oleh kata-kata sepihak dari kerajaan malaikat, bagaimana orang lain akan melihat aliansi api tak berujung? Tidak ada yang setuju dengan sikap menghina kerajaan malaikat. Dia jelas datang untukku. Menyaksikan banyak pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi dari aliansi api tak berujung di belakangnya berbicara bersama, ekspresi Raja Guntur sedikit tergerak. Sejak kehancuran keluarga, dia sangat marah, dan telah dibutakan oleh kebencian sepanjang hari, tetapi dia tidak pernah menemukan bawahannya dan orang lain. Tuhan merasa bahwa tempat ini seperti rumahnya sendiri. Tapi kerajaan malaikat terlalu kuat. Itu sangat kuat sehingga hanya menyebutkan nama ini akan membuat orang merasa tercekik tanpa alasan. Jika aliansi api tak berujung memprovokasi kerajaan malaikat saat ini, itu sama saja dengan penghancuran diri. Aliansi api tak berujung adalah satu-satunya kekuatan yang dapat menyelamatkan klan Xiao sekarang, dan Guru Guntur tidak akan membiarkan dia mengambil risiko apapun yang terjadi. Aku punya satu pertanyaan terakhir untukmu. Orang ini, apakah kamu akan membayar atau tidak? Di atas langit, suara malaikat tertinggi Beilin tiba-tiba menjadi suram dan dingin, dan kecemerlangan malaikat yang agung dan suci itu naik dan bergetar seperti air pasang, dan itu akan menyebar kapan saja, membuat seluruh wilayah api yang tak berujung menjadi tanah tandus. Saya memiliki wilayah api yang tak ada habisnya, tetapi tidak ada orang yang serakah akan hidup dan takut mati. Di bawah situasi seperti itu, seluruh tubuh Suner berkilauan dengan nafas api suci, dan kain kafan Dewa 10 Gagak yang telah ditempa oleh 9 Dewa Api yang mendalam juga memancarkan kekuatan surgawi yang tak ada habisnya, dan langsung menyelimuti Raja Petir, untuk sementara melindungi Raja Petir. Jelas, niat semua orang di wilayah api tak berujung sangat jelas sekarang. Bersumpah sampai mati untuk membela Raja Guntur. Bagaimanapun, itu masih pria kecil yang jahat. Yao Ji, apakah kamu benar-benar ingin menyaksikan wilayah api tak berujung dihancurkan? Tampaknya situasi seperti itu telah diharapkan untuk waktu yang lama, dan mata malaikat utama Beilin bergerak perlahan, menatap Yao Ji. Sekarang setelah pemimpin aliansi keluar, Raja Guntur adalah orang kepercayaan aliansi api tak berujung saya. Selain itu, masalah ini sudah penuh dengan keraguan. Saya tidak setuju dengan Anda di kerajaan api tak berujung ketika Anda berada di kerajaan malaikat. Bagaimanapun, ini adalah wilayah api tanpa akhir. Bukan kerajaan malaikat. Kulit Yao Ji benar-benar mengeras pada saat ini, dan kekuatan sihir yang tak terhitung jumlahnya perlahan melayang di kehampaan, memperingatkan setiap gerakan lawan. Aku bersedia bersumpah untuk mengikuti. Mendengarkan nada tanpa kompromi dari Suner dan Yao Ji, darah dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di belakang medan api yang tak berujung langsung mendidih, dan suara besar itu tersapu seperti suara guntur yang menggelegar. Yang mulia malaikat tertinggi, masalah ini. Melihat kebuntuan seperti itu, wajah para malaikat di sekitar Beilin sangat suram, dan alis mereka berkerut. Rupanya, mereka bahkan tidak berpikir bahwa di dunia ini, ada kekuatan yang berani melawan kerajaan malaikat. Meskipun kerajaan malaikat tidak ikut campur dalam pola dunia 1000 besar, hampir semua orang tahu bahwa kerajaan malaikat, sampai batas tertentu, adalah pengatur di atas pusat dunia manusia. Aliansi api tak berujung mempertahankan Raja Petir seperti ini, dan saya khawatir cepat atau lambat, bencana akan datang. Bunuh yang mulia, katakan saja jangan sentuh mereka. Saat berbicara, sayap malaikat di belakang malaikat tertinggi Beilin melambai bersama, dan matanya langsung berubah menjadi warna murni, melambaikan semacam kekuatan menakutkan di dunia ini. Segera, seluruh langit dan bumi mengamuk dengan hebat, dan riak energi ungu yang mempesona perlahan-lahan jatuh dari sayap malaikat, dan segera mengembun menjadi bilah cahaya penghakiman yang penuh dengan kekuatan hukuman Tuhan langit dan bumi. Ada putaran dalam kehampaan,
dan Kaisar Iblis dan yang lainnya hanya bisa melihat bilah cahaya besar yang berisi kekuatan malaikat jatuh entah dari mana. Targetnya adalah altar tak berujung, wilayah api tak berujung. Ukuran bilah cahaya besar sangat besar, dengan ukuran 1000 kaki, dan dicampur dengan kekuatan malaikat agung. Bagaimana kekuatan ini dapat ditentang oleh pembangkit tenaga listrik ini di bawah komando domain api tanpa akhir? Wanita gila ini. Pada saat ini, jantung Liu Yun berdetak kencang, dan ketakutan bawaan keluar dari lubuk jiwanya. Bahkan jika itu adalah pukulan sederhana dari lawan, itu hanya penggunaan biasa. Status mulia dari malaikat agung yang terakhir dikombinasikan dengan kekuatan peringkat 9 reinkarnasi. Setelah serangan tingkat itu jatuh, seluruh api tak berujung lapangan akan diratakan. Ayo! Tujuan orang ini bukanlah pembangkit tenaga listrik yang ada, tetapi wilayah api tak berujung. Niatnya jelas untuk mengejutkan pembangkit tenaga listrik ini. Jangan khawatir, kursi ini tidak akan membunuhmu. Saya mengatakan bahwa tujuan saya hanya Raja Guntur. Namun, untuk beberapa semut yang menghalangi kerajaan malaikat, masuk akal bagimu untuk menderita sedikit. Melihat ekspresi kebencian dan kemarahan dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini, ketidakpedulian dan senyum di wajah malaikat Beilein terjalin. Tidak hanya tidak memiliki nafas suci, tapi itu lebih seperti ejekan yang kejam. Jika bukan karena perintah Slaughter Crown, kelompok semut ini pasti sudah jatuh ke tangannya. Tapi setelah sekian lama, tetua klan Xiao tidak muncul. Sepertinya pihak lain tidak boleh masuk, zona api tak berujung alasan mengapa Belin berani menggoda api tak berujung. Hari ini, saya menangkap Raja Petir, dan omong-omong, saya ingin memperingatkan semut-semut ini yang tidak tahu ketinggian langit, kekuatan ilahi kerajaan malaikat, bukankah mereka manusia yang bisa difitnah? Dong dong dong. Pedang cahaya suci sangat cepat, dan fluktuasi suci yang menyesakkan terus-menerus ditekan di hati semua orang. 10 gagak kocok topeng ilahi. Hukuman dari pedang iblis suci. Kekuatan jalan ilahi, iblis yang membelah langit bersinar. Petik 2 petik 2. Melihat serangan yang merusak seperti itu, banyak pejabat tingkat tinggi di altar tak berujung saling memandang, dengan aura pembunuh yang tak ada habisnya di mata mereka. Darah, jiwa, dan kekuatan lain dalam tubuh menjadi gila bersama, napas reinkarnasi yang cerah dan luas, mengaum. Satu demi satu serangan energi mengerikan yang mengguncang langit dan bumi mengembun dari altar tak berujung, dan kekuatan kekerasan yang dibentuk oleh persimpangan lusinan serangan sebenarnya secara samar membalas jatuhnya bilah energi. Bahkan jika malaikat agung dianggap sebagai semut di alam api tak berujung, puluhan orang bergabung untuk menambah kekuatan senjata ilahi, dan kekuatan penghancur bukanlah hal yang sepele. Bagaimana bisa? Untuk sementara melihat kebuntuan di udara, wajah malaikat tertinggi Beilein bergerak sedikit, dan matanya yang indah penuh dengan keheranan. Kelompok semut ini benar-benar dapat menahan serangan mereka sendiri. Ledakan. Dan tepat ketika Beilein terlihat seperti ini, di pusaran ruang di atas langit yang jauh, gelombang energi yang hanya bisa dirasakan sedikit ditransmisikan, dan penghinaan dan kebanggaan di matanya perlahan memudar. Jangan buang waktu. Lain kali aku punya waktu, aku akan bersenang-senang denganmu. Tubuh Beilein berkedip, dan menembak langsung ke posisi Master Guntur, kecepatannya keterlaluan. Sekarang semua orang sibuk melawan pedang cahaya suci, mereka secara alami tidak memiliki energi cadangan untuk mengkhawatirkan Master Guntur. Krisis cepat mendekati Master Guntur. Saat ini, kerumunan di altar tak berujung dibagi menjadi dua kelompok. Satu adalah orang kepercayaan yang dipimpin oleh Suner dan yang lainnya secara alami adalah Raja Petir, Xiao Lingshan dan Dewa Racun Xuanhe. Melihat serangan mengerikan malaikat tertinggi, Yao Ji dan yang lainnya buru-buru berseru, tetapi ketika mereka ingin kembali ke pertahanan, mereka menemukan bahwa sudah terlambat. Saya melihat bahwa tubuh Beilin seperti sinar fajar, dan Xiao Lingshan dan Dewa Racun Xuanhe terguncang dalam sekejap, menatap Guru Guntur sambil tersenyum, hari ini, tidak ada yang bisa melindungimu. Dadada, suara itu baru saja jatuh, dan lingkaran ungu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba tersebar dari sayap malaikat di belakang malaikat tertinggi Beilein. Hanya dalam sekejap, sangkar cahaya yang sangat murni berkedip, dengan paksa memenjarakan Raja Guntur. Kerajaan malaikat yang bermartabat hanya bisa menggunakan metode jahat seperti itu. Benar-benar konyol. Raja Guntur tidak melawan,
tetapi menatap malaikat agung itu perlahan, penghinaan di matanya, dan sentuhan ejekan yang tidak terselubung, semuanya menyengat, mengganggu saraf Beilein. Jelas, Raja Guntur telah menebak niat mereka. Terus, kerajaan malaikat kita, bagaimana semut bisa menebak? Meskipun diberitahu oleh Lei Zhu, Beilein tidak senang. Bahkan jika mereka tahu tujuan kerajaan malaikat, apa yang mereka gunakan untuk bersaing. Ayo pergi. Beilein melambaikan telapak tangannya dengan lembut, dan mengambil sangkar cahaya menuju pusaran ruang angkasa, tampaknya bersiap untuk kembali ke kerajaan malaikat. Jangan pergi ke sana, kekosongan di sana tidak sepenuhnya benar. Tetapi ketika hati banyak orang kuat di altar tak berujung menjadi semakin gila, Suner dan Mu Yingying berbicara serempak. Kekosongan yang telah diselimuti oleh filamen cahaya malaikat, pada saat ini, sebenarnya ada fluktuasi menakutkan yang memancar keluar. Volatilitas ini. Saat berikutnya, sudut mata Xuan Yi dan Kaisar Iblis sedikit berkedut, dan tanpa sadar mereka mengarahkan pandangan mereka ke langit. Apakah ini yang disebut malaikat? Dan tepat ketika situasinya sepihak, cibiran yang sangat menghina tiba-tiba terdengar di kehampaan di luar pusaran ruang langit. Burung dan binatang buas di seluruh langit, burung yang bersaing, muncul bersama di dunia ini, dan aura kuno yang melampaui semua pembangkit tenaga listrik yang hadir perlahan melompat dari kehampaan. Napas dunia iblis. Merasakan energi iblis yang begitu dahsyat, wajah Beilein bergerak sedikit. Sejak Perang Dunia Pertama, kekuatan dunia iblis telah merosot, jadi mengapa ada monster yang bisa mengancammu? Ledakan. Kekosongan bergetar tak henti-hentinya, dan seluruh dunia tiba-tiba kehilangan warnanya. Kemudian, di langit yang tinggi, kekosongan yang tak terhitung jumlahnya dengan mudah dihancurkan, dan dua cahaya dan bayangan yang memancarkan cahaya yang menghancurkan surga melangkah keluar dari kekosongan yang rusak selangkah demi selangkah. Dua sosok, satu laki-laki dan satu perempuan. Terutama pada pria itu, kekuatan tekanan yang tidak dapat dijelaskan menyapu, tidak ada fluktuasi emosional pada wajah tampan, dan bahkan bagian tengah alis, ada kilatan tanda vertikal 8 warna. Pada saat kedua orang ini muncul, penindasan yang mengerikan turun dari langit, membuat malaikat tertinggi Beilein merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Pangkat 9 reinkarnasi, raja dari semua binatang. Beilein mengerutkan kening, dan kemudian suara dingin tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Para wanita di sekitar raja binatang hanya dari tingkat reinkarnasi kuasi ke-9, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Tetapi Raja Binatang begitu kuat di dunia iblis, yang benar-benar memberi banyak tekanan pada Beilein. Jika Anda menggunakan tangan Anda di sini, Anda mungkin tidak dapat mengalahkan lawan. Terutama senjata yang terlihat seperti kapak batu di belakang Raja Segala Binatang membuat napas Beilein menjadi lebih khusyuk. Saya di bawah perintah Slater Crown untuk datang ke sini untuk menangkap pelakunya yang membahayakan dunia 1000 besar. Jika Yang Mulia bertekad untuk melakukannya, saya tidak keberatan membiarkan kehidupan wilayah api tak berujung hancur. Matanya perlahan berkeliaran di antara Raja Binatang dan pusaran ruang, dan kemudian senyum tak kenal takut muncul di wajah Beilein. Jika itu masalahnya, mari kita tinggal. Kekuatan menghancurkan langit, menghancurkan kapak ilahi. Melihat nada arogan Beilein, Raja dari semua binatang bermandikan bayang-bayang binatang suci yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian tubuhnya melonjak. Dia mengeluarkan kapak batu di belakangnya sambil bergerak, dan menebas ke arah posisi Beilein. Membenci tebasan, itu berisi sentuhan kekuatan monster kuno dan keruh, dengan mudah menembus kekuatan malaikat di sekitar Beilein, dan ada jejak samar penghancuran mengerikan yang terakhir. Raja segala binatang, apakah kelahiran kembali unicorn giok kuno? Tepat ketika situasi menjadi cemas, suara yang sangat tenang muncul dari pusaran putih susu lagi. Di pusaran putih susu, 10 sayap ungu panjang berkedip sedikit, dengan latar belakang sayap malaikat, seluruh medan api tak berujung seterang hari. Dalam sekejap, serangan yang menghancurkan langit dari King of All Beasts benar-benar dimusnahkan. Segera, tubuh yang terakhir perlahan berdiri di udara, hatinya terkejut, dan wajahnya menjadi suram. Saya melihat bahwa pusaran ruang yang dibangun oleh kekuatan malaikat tampaknya terkoyak oleh beberapa kekuatan. Di celah itu, ada seorang wanita parubaya mengenakan jubah putih. Di mata putih bersih wanita itu, ada rasa dingin dan sikap acuh tak berujung. Dengan sekali pandang, seluruh dunia bisa dilihat.
Bahkan fluktuasi malaikat yang menjulang di sekitar tubuh yang terakhir menjadi semakin mengerikan. Malaikat lain, melihat kemunculan kembali malaikat tertinggi tanpa apapun yang terlihat, sudut mulut Raja Binatang Buas tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan fluktuasi kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya. Orang ini jelas berada di bawah malaikat pembantaian, kepala dari 3 malaikat utama, Ares. Puncak dari reinkarnasi 9 kali lipat. Bahkan jika Raja Segala Binatang sekarang benar-benar berkomitmen, saya khawatir dia tidak akan bisa menolak yang terakhir. Cukup, terima kasih. Melihat pembangkit tenaga listrik di sekitar mereka yang putus asa untuk melindungi diri mereka sendiri terlepas dari kehidupan mereka, hati Lei Zhu juga dipenuhi dengan sentuhan kehangatan. Ini adalah pertama kalinya saya merasakan emosi yang begitu panas sejak genosida. Tetapi, Raja Binatang segera ragu-ragu. Dengan kekuatannya, adalah mungkin untuk menjerat satu malaikat agung, tetapi bagaimana dengan malaikat lainnya? Saya harap Anda semua berhasil menyelamatkan klan Xiao. Jika memungkinkan, minta maaf padanya untuk saya. Lei Zhu menggelengkan kepalanya, tetapi tidak ada ketakutan di wajahnya yang cantik tenang dan dingin. 10 hari kemudian, Kota Suci Malaikat akan secara terbuka menghakimi Lei Lord, dan semua orang dipersilakan. Master Guntur dengan mudah ditangkap, dan suara acuh tak acuh segera terlintas di benak setiap eksekutif tingkat tinggi dari wilayah api tak berujung. Sangkar malaikat di sekelilingnya benar-benar menutupi tubuh yang terakhir, dan kemudian menghilang sedikit demi sedikit dari pandangan semua orang. Sampai aura Raja Petir dan Kerajaan Malaikat benar-benar menghilang, banyak pembangkit tenaga listrik di altar tak berujung tidak bergerak untuk waktu yang lama. Perkecil semua garis pertahanan wilayah api tak berujung, selidiki secara menyeluruh semua kekuatan di bawah aliansi api tak berujung, perbaiki kekuatan, dan tunggu kembalinya aliansi Xiao. Masalah ini adalah rencana jangka panjang. Kali ini, kamu sudah bekerja keras. Pada saat ini, mata dingin Suner perlahan menatap kehampaan murni yang terkikis oleh kekuatan malaikat, dan berbicara tanpa suara. Di kerajaan malaikat, cepat atau lambat akan ada pertempuran sengit, tetapi tidak sekarang. Klan Naga, kolam naga terkubur. Dengan berakhirnya bencana naga, waktu di dunia 1000 besar telah berlalu selama lebih dari sebulan. Di tempat di mana waktu telah berlalu dan sangat lambat seperti kolam pemakaman naga, 1 tahun telah berlalu selama tahun ini. Tubuh Xiaoyan yang sekarat perlahan-lahan diperbaiki oleh kekuatan lunas Tiansu, ditingkatkan. Ledakan. Suara keras tiba-tiba membangkitkan energi surga dan bumi di seluruh kolam. Segera, benang cahaya berwarna zamrud yang mempesona terus mengalir dari belakang Xiaoyan, yang dalam keadaan koma, pada saat ini, ternyata sangat pas di tubuhnya. Ho. Gerakan ini tidak berlangsung lama, Xiaoyan, yang seperti benda mati, benar-benar menggoyangkan jarinya perlahan, dan setelah beberapa saat, dia memanjat dengan kaku dari tempat tidur batu di kedalaman Longqi. Perasaan itu seperti seumur hidup. Ini seperti memiliki mimpi panjang setelah melangkah ke klan naga. Dalam mimpi, untuk menyelesaikan perselisihan sipil klan naga, mereka berurusan dengan 5 Raja Naga, para tetua dari makhluk tertinggi, Raja Naga Perak dan lainnya, dan bahkan pada krisis terakhir, sosok Ziyan dan yang lainnya masih jelas berlama-lama di pikiran Xiaoyan. Tidak apa-apa. Setelah kebangkitan Xiaoyan, 2 wanita yang berada di retret dangkal di kolam pemakaman naga juga membuka mata indah mereka satu demi satu, melihat sosok manusia hidup di depan mereka, hati mereka menjadi lebih tenang. Setelah pertempuran klan naga, kedua wanita itu masing-masing meningkat. Ular sanca menelan 10 warna di tubuh Cailin sudah mulai menyatu sepenuhnya, bahkan di alis Yun Yun, persepsi kekuatan Dewa Bunga menjadi semakin jelas. Pada waktunya, keduanya akan menjadi yang paling berhasil di antara 4 gundik. Bagaimana dengan Paman Guru? Meskipun dia telah sadar kembali, Xiaoyan tidak menyadari apa yang terjadi dalam koma. Setelah beberapa induksi, dia tidak memperhatikan nafas Raja Naga Emas, dan langsung bertanya-tanya. Apakah perselisihan sipil naga telah diselesaikan? Bagaimana situasinya dengan Xian? Banyak pertanyaan masih menghantui pikiran Xiaoyan. Urusan. Melihat penampilan bingung Xiaoyan, Yun Yun membuka mulutnya dengan santai, dan dengan sabar menjelaskan tentang klan naga saat ini, tetapi mengabaikan Raja Naga Emas yang menanggalkan lunasnya. Jadi, setelah klan naga mundur, aku takut kekuatannya akan banyak pulih,
tetapi sangat disayangkan bagi pembangkit tenaga listrik yang telah jatuh. Setelah mendengarkan penjelasan Yun Yun, tinju Xiaoyan secara tidak sadar dan perlahan mengepal, kekosongan di sekitarnya sedikit bergetar, dan energi naga yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah kolam pemakaman naga, seolah-olah dia telah dipanggil oleh Xiaoyan panggilan umum. Kekuatanmu, tingkat reinkarnasi 9 kali lipat. Merasakan fluktuasi samsara yang tiba-tiba melonjak di tubuh Xiaoyan, kekuatan ular sanca menelan 10 warna di tubuh Cailin tidak bisa membantu tetapi mengirimkan semburan kewaspadaan, dan kemudian ada semacam kejutan di mata yang diam, menatap Xiaoyan. Kekuatan orang ini sebenarnya telah melompat dari puncak tingkat reinkarnasi ke-8 ke tingkat reinkarnasi ke-9. Meskipun ada bantuan dari tulang Dewa Naga dan kekuatan Raja Naga Emas, tingkat pertumbuhan ini cukup untuk membuat seseorang menghela nafas dalam hati. Hanya saja Xiaoyan saat ini tidak menyadari keberadaan dan pentingnya tulang Dewa Naga. Bagaimanapun, hal ini sangat tidak berguna untuk Xiaoyan hari ini. Hanya setelah puncak peringkat 9 reinkarnasi, kita dapat memahami yang terakhir. Nilai artefak ilahi tidak dapat diukur. Raja Naga Emas bersedia menyerahkan artefak ilahi semacam itu untuk menyelamatkan Xiaoyan. Keberaniannya tidak diragukan lagi mengagumkan. Dalam pertempuran sebelumnya, menggunakan kekuatan iblis, saya telah menembus ke tingkat reinkarnasi 9 kali lipat setengah langkah, dan sekarang saya tidak tahu banyak tentang kekuatan ini. Tapi untuk waktu yang lama, aku khawatir aku tidak akan bisa menggunakan kekuatan iblis. Lagi pula, cerukan klan naga terlalu besar. Dengan menyebutkan Cailin, Xiaoyan dengan hati-hati memeriksa anggota badan dan tulang di tubuhnya, tetapi terkejut menemukan bahwa tidak ada kerusakan di tubuhnya. Bahkan tubuh dan kekuatan fisiknya sendiri bahkan lebih menakutkan daripada saat dia menggunakan kekuatan iblis banyak. Namun, Xiaoyan juga tahu bahwa meskipun perjalanannya ke klan naga telah menembus peringkat reinkarnasi tingkat 9 secara tidak sengaja, jika dia bertarung melawan peringkat reinkarnasi tingkat 9 yang sebenarnya, masih akan ada banyak celah. Lagi pula, jika kekuatan tempur dari pembangkit tenaga listrik peringkat reinkarnasi 9 lapis benar-benar dibagi, 2 peringkat cukup untuk dibagi menjadi 3 peringkat yang sangat kecil, depan, tengah dan belakang. Dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik dari peringkat 9 reinkarnasi, dan sekarang Xiaoyan paling banyak berada di tahap awal. Mirip dengan Long Hao, orang kepercayaan Raja Naga Emas, saya khawatir dia telah mencapai tahap akhir yang sebenarnya, tapi dia belum menyentuh ambang puncak peringkat 9 reinkarnasi. Untuk pembangkit tenaga listrik seperti Raja Naga Perak yang telah menyentuh puncak peringkat 9 reinkarnasi, itu hanya tahap awal memasuki periode puncak. Sekarang Seng Yan, bahkan tubuh ini yang telah diperkuat beberapa kali untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, telah menyebabkan kekuatan tempur Xiaoyan meroket ke tingkat yang mengerikan dan menakutkan. Naga sedang mundur. Kita tidak bisa mengganggu mereka saat ini. Aku telah meninggalkan jejak jiwa. Tidak perlu khawatir tentang hal berikutnya. Kita harus kembali. Yah, ayo pergi. Perjalanan ke dunia bawah tidak jauh. Begitu suara itu jatuh, ketiga sosok itu berkedip-kedip dari udara tipis, dan kemudian perlahan-lahan pergi dari sini di pintu keluar perlombaan naga. Domain api tak berujung. Sekarang, kekosongan yang dibakar oleh kekuatan suci kerajaan malaikat selalu memiliki kekuatan murni yang tidak dapat dijelaskan dan kuat yang tersisa, yang telah menyebabkan mimpi buruk yang tersisa di hati semua orang di wilayah api tanpa akhir. Peringkat reinkarnasi ke-9. Peringkat kuasi 9 reinkarnasi. Kekuatan kalian berdua memang kuat, tetapi ketika kamu lahir, situasi di dunia 1000 besar sangat rumit, dan kamu tidak boleh bertindak sembarangan. Di rumah Nyonya Rumah, Yao Ji menatap sepasang 2 orang seperti batu giok di depannya, dan segera berkata dengan getir. Meskipun mereka memiliki kekuatan binatang paling kuat dari dunia iblis yang terbaring di tubuh mereka, mereka tidak diragukan lagi terlalu kecil dibandingkan dengan kerajaan malaikat sekarang. Binatang baru juga membutuhkan waktu untuk berubah dan tumbuh. Ya, meskipun Raja segala binatang mengatakan bahwa dia sangat tidak bahagia, dia tidak bisa menahan anggukan ketika dia melihat 2 gundiknya, Suner dan Mu Yingying. Apa yang dikatakan Yao Ji tidak masuk akal. Setelah beberapa diskusi terperinci, semua orang juga berpisah. Kenapa? Tidak senang. Yao Ji juga memikirkan situasi keseluruhan,
dan kekuatan malaikat agung mungkin tidak sesederhana memasuki puncak reinkarnasi ke-9. Tidak sampai kedua sosok itu perlahan tenggelam ke gunung belakang wilayah api tak berujung, dan gadis yang mengikuti Raja Binatang seperti pelayan kecil hanya menunjukkan senyum manis. Mengapa Tuan belum kembali? Menghadapi pencerahan Yuru Suang, Raja segala binatang cemberut tak berdaya, dan pemandangan di pusat dunia iblis tidak bisa tidak muncul di benaknya. Pada awalnya, dia disimpan di pusat dunia iblis oleh Kaisar Iblis, menyerap kekuatan untuk tumbuh dan berubah. Awalnya, energi surga dan bumi di pusat dunia iblis tidak cukup baginya untuk sepenuhnya berubah ke tahap berikutnya, tetapi kepintaran Raja Binatang Buas muncul, dan dia langsung melahap berhala yang dikenal sebagai binatang buas, dunia iblis dalam upaya untuk mendapatkan kekuatan yang cukup untuk mengubah. Kebetulan di antara mereka telah mengalami transformasi lengkap dan memasuki tahap berikutnya. Artinya, pada akhirnya, ketika hendak melahap patung unicorn giok kuno, monster hijau melintas, dan ada seorang gadis seperti bayi di dalamnya. Segera setelah gadis itu muncul dari patung, dia bersaing dengan dirinya sendiri untuk mendapatkan kekuatan dari para Divine Beast itu. Karena paksaan darah dan jiwa dalam tubuhnya, Raja dari semua bis mengingat berbagai asal-usul dalam Perang Dunia Pertama. Berikan setengah dari kekuatan untuk lawan. Namaku Yuru Suang, siapa namamu, pria besar? Kamu belum bisa bicara. Tubuh monstermu sangat aneh, ada banyak kata yang tidak bisa dipahami di sisik yang mengilap, sebut saja kamu Wenskale. Sejak itu, di benak Raja segala binatang, selain berlatih keras untuk membantu tuannya Xiao Yan, gadis dengan kekuatan unicorn giok kuno ini telah menguasai segalanya. Setelah bencana di dunia iblis, mereka berdua keluar dari kebiasaan bersama. Setelah menyelesaikan masalah, mereka pergi ke Gua 10.000 Iblis. Setelah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, hubungan antara keduanya telah lama terbukti dengan sendirinya. Di gunung belakang, ada kedamaian, dan keduanya juga perlahan berbicara tentang beberapa rahasia yang hanya milik mereka. Dong dong dong. Tetapi ketika wilayah api tak berujung secara keseluruhan mulai kembali ke ketenangan semula, energi antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi mendidih, dan aura yang membakar menyebabkan banyak pria kuat berkeringat deras. Fluktuasi itu sama sekali tidak sebanding dengan reinkarnasi 7 kali lipat dan 8 kali lipat. Napas ini, tuannya kembali. Sebelum saya bisa memeriksa aura saluran ruang angkasa di kejauhan, bayangan hitam menyapu langit seperti kilat, dan menyapu ke arah kekosongan yang telah dibakar dan dimurnikan oleh kekuatan para malaikat. Kerajaan para malaikat. Suara samar dipenuhi dengan kemarahan yang tak terlukiskan, dan api suci yang indah menyebar sedikit demi sedikit, dan kekuatan malaikat yang tidak dapat dibersihkan dalam kehampaan dengan cepat memudar seperti seorang prajurit yang kalah. Hanya 10 napas sebelum dan sesudah, kekosongan seluruh domain api tak berujung sepenuhnya memulihkan kedamaian masa lalu. Untuk mengatasi kekosongan ini yang telah hangus oleh kekuatan malaikat, di seluruh dunia 1000 besar, saya khawatir hanya api suci-suci dan murni yang sama atau kekuatan iblis yang dapat mengusirnya. Pengaruh kekuatan malaikat, menghilang. Kekuatan ilahi Liga Xiao. Petik 2. Dalam sekejap, mimpi buruk yang diubah oleh kekuatan suci yang dibawa oleh dua malaikat agung kerajaan malaikat benar-benar hilang pada saat ini. Ayo pergi. Merasakan tatapan memuja yang diproyeksikan dari seluruh wilayah api tak berujung, suara Agung Xiao Yan terdengar, dan itu ditransmisikan ke benak banyak pejabat tingkat tinggi wilayah api tak berujung. Mendengarkan suara yang sangat akrab ini, satu demi satu eksekutif tingkat tinggi berangkat bersama dan menyapu ke arah inti. Pada saat ini, semua orang kepercayaan di bawah wilayah api tak berujung telah berkumpul di sini. Yuexi, Yao Ji, Kaisar Iblis, Xuan Yi, Xiao Lingshan, Master Jiu Xuan Huo, Raja dari semua binatang, Del. Tuan Xiao, apakah perjalanan ke klan naga berjalan lancar? Kerumunan melonjak, dan setelah beberapa saat, Patriark klan Phoenix adalah yang pertama memecah ketenangan. Perselisihan sipil ras naga telah diselesaikan, dan segera mereka akan sepenuhnya bergabung dengan aliansi api tak berujung kita. Jadi, mengapa kekuatan malaikat ada di wilayah apiku yang tak ada habisnya? Kekuatan malaikat yang begitu kuat bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh malaikat biasa. Mata Xiao Yan tajam, dan dia perlahan melirik orang-orang kuat yang hadir, tidak ada emosi hukuman, tetapi lebih dari jejak kemarahan. Baru-baru ini, ada desas-desus di seluruh dunia.
Dikatakan bahwa Lord Lei dengan sengaja mencekik banyak kekuatan seperti pemakaman suci abadi, dan bahkan tahta suci, inti kerajaan malaikat, jatuh ke tangannya. Keduanya malaikat agung muncul dan menangkap Lord Lei ke kerajaan malaikat. Masih ada 7 hari sebelum pengadilan umum di kota suci malaikat. Begitulah yang terjadi. Yao Ji menanggung beban dan membuat daftar peristiwa besar yang terjadi baru-baru ini. Peringkat reinkarnasi ke-9 Beilane, peringkat 9 reinkarnasi Pinnacle Ares. Xiao Yan Huhu menjadi bermartabat, dan segera menekan kemarahan tak berujung di tubuhnya dengan kejam. Kerajaan malaikat benar-benar mengambil keuntungan dari tetua agung dan dirinya sendiri untuk pergi, secara pribadi turun ke wilayah api tanpa akhir, dan secara terbuka merampok orang. Selain apa yang telah dipelajari Xiao Yan, jatuhnya keluarga Xiao mungkin tidak dapat dipisahkan dari kerajaan malaikat, dan kebencian ini telah lama tidak dapat diselesaikan. Guru dan saya telah mundur di dunia hantu, dan tidak mungkin melakukan hal-hal ini. Duan Qifei maju selangkah perlahan, menatap Xiao Yan dengan tatapan sedingin es di matanya. Pada saat ini, betapa dia berharap kekuatannya begitu kuat, dalam hal ini, dia dapat mencegah bencana ini terjadi. Selama periode reinkarnasi lengkap, Du Qifei telah mengalami kehidupan Raja Guntur dalam pengalaman yang mendalam. Hidup dalam perlombaan puncak sejak masa kanak-kanak, dengan bakat luar biasa, harapan besar ditempatkan padanya, dan lingkaran cahaya jenius yang ditampilkan di sepanjang jalan telah melampaui orang-orang yang disukai surga yang tak terhitung jumlahnya, dimusnahkan rasa sakit yang menusuk tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sekarang, tidak ada gunanya bergulat dengan benar atau salah dari masalah ini. Tujuan kerajaan malaikat mungkin sudah jelas. Saat berbicara, Yao Ji juga perlahan menggelengkan kepalanya dan memusatkan perhatiannya pada Xiao Yan. Jadi, apa keputusanmu? Pada saat ini, duo Qifei tampaknya dikhususkan untuk Guru Guntur, dan dia berteriak tajam pada Xiao Yan. Jika aliansi api tak berujung tidak mengambil tindakan, Raja Petir pasti akan mati. Tetapi jika aliansi api tak berujung bergerak, saya khawatir harganya terlalu mahal. Tetapi bagaimanapun juga, Master Lei juga adalah tuannya sendiri. Jika aliansi api tak berujung tidak bergerak, bahkan jika dia dalam bahaya jatuh, dia akan pergi untuk menyelamatkan tuan rumah Lei. Lei Lord, kami pasti akan menyelamatkan. Xiao Lingshan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia melihat pembangkit tenaga listrik yang telah jatuh ke dalam keheningan. Dia tahu temperamen kakaknya. Jika Lei Zhu dibiarkan sendirian, dia tidak bisa membenarkan perasaan dan alasannya. Tapi tugas yang paling mendesak sekarang adalah aliansi api tak berujung, yang tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi kerajaan malaikat secara langsung. Petik 2. Pada saat ini, tampaknya pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tidak memiliki tindakan pencegahan yang baik, dan mata mereka terkunci pada Xiao Yan yang mengerutkan kening pada saat yang sama. Ledakan. Tepat ketika semua orang bingung, dalam kekosongan wilayah api tak berujung, tiba-tiba ada dua sosok yang malu berkedip-kedip. Malaikat, Liu Hao, Putra Cahaya. Setelah benar-benar mengunci identitas dua orang yang datang, mata tenang Xiao Yan tiba-tiba menunjukkan niat membunuh. Ingatan Liu Hao tentang dirinya sendiri, Suner, Del, membanjiri hatinya satu demi satu. Orang-orang tercela seperti itu tidak dapat disalahkan bahkan jika mereka mati. Xiao Yan, memang benar aku minta maaf padamu di masa lalu. Retakan, saudari Liu Hao tidak terhalang oleh apapun dan mencapai puncak altar tanpa akhir. Segera, Liu Hao berlutut dan membanting dahinya ke tanah. Noda darah merah cerah menusuk hati sanubari semua orang. Hidupku dan bahkan jiwaku, jika kamu mau, ambillah. Tapi kita di sini hari ini, bukan untuk mempermasalahkan masa lalu, tapi untuk situasi keseluruhan. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan situasi di wilayah api tak berujung. Liu Hao hari ini benar-benar berbeda dari Liu Hao sebelumnya, kata-kata yang tersirat memiliki semangat putra cahaya yang legendaris. Liu Hao, Liu Qing, tidak sampai mereka berdua benar-benar muncul di depan semua orang Liu Yun, yang berada di samping Kaisar Iblis, perlahan menggelengkan kepalanya. Dengan penampilan mereka, darahnya juga perlahan melonjak. Perasaan seperti itu, saya takut hanya keluarga yang bisa memilikinya. Ada solusi. Melihat penampilan Liu Hao seperti ini, kemarahan Xiao Yan perlahan menghilang dan bertanya. Buka pintu masuk ke dunia bawah. Biarkan kerajaan malaikat kewalahan,
dan krisis Raja Petir secara alami akan runtuh. Liu Qing mengangkat dahinya, menatap Xiao Yan, dan mengatakan kata demi kata. Dia tahu bahwa mereka tiba di wilayah api tak berujung hari ini dan menghadapi ancaman kematian yang sangat besar. Tetapi untuk hal-hal di kerajaan malaikat, tidak ada seorang pun di wilayah api tak berujung yang tahu lebih baik daripada Putra Cahaya. Setelah aliansi api tak berujung dan kerajaan malaikat berperang, itu akan berada di tengah-tengah konspirasi kerajaan malaikat. Pertempuran antara dua kekuatan akan terlalu mahal untuk aliansi api tak berujung. Buka pintu masuk ke dunia bawah. Begitu Liu Qing mengatakan ini, semua orang yang hadir sedikit terkejut, dan darah di tubuh langsung mendidih. Meskipun aliansi api tak berujung telah lama berencana untuk memasuki dunia bawah, tetapi sekarang klan naga mundur, dan yang lebih tua belum kembali. Jika pintu masuk ke dunia bawah dibuka dengan terburu-buru saat ini, kekuatan tak berujung Flame Alliance masih tidak akan bisa melawan kerajaan malaikat. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa orang-orang tertinggi dari klan Xiao ada di dunia bawah. Jika mereka melakukan ini, itu pasti akan terlalu berisiko dan akan merugikan leluhur klan Xiao. Membuka pintu masuk ke dunia bawah adalah risiko yang besar, tetapi apakah menurut Anda penguasa dunia bawah adalah vegetarian? Selain itu, Perang Dunia Pertama telah berlalu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa mustahil untuk menembus ke dunia bawah dengan kekuatan kerajaan malaikat dan pusat dunia manusia? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kekuatan kerajaan malaikat hanya malaikat pembantai dan 3 malaikat agung di bawah komandonya? Di kerajaan malaikat, selain keluarga kerajaan malaikat dan ksatria terkutuk, ada juga 5 malaikat dominan. Di antara mereka, selain malaikat pembunuh, siapa yang kamu kenal? Alasan mengapa kerajaan malaikat bisa berdiri di atas pusat dunia manusia, apakah kamu tahu latar belakangnya yang sebenarnya? Dengan aliansi api tak berujung hari ini, bahkan 10 atau 100 aliansi api tak berujung tidak dapat bersaing dengan kerajaan malaikat. Membuka pintu masuk ke dunia bawah adalah satu-satunya cara untuk menghancurkan konspirasi kerajaan malaikat. Liu Hao meraung dengan alis cerah, dengan jelas mengklarifikasi taruhan di antara garis. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk aliansi api tak berujung, dan ini juga merupakan kesempatan bagi Liu Hao dan yang lainnya untuk kembali ke kerajaan malaikat. Petik 2. Petik 2. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia tidak memimpin dalam penyesatan. Bahkan 4 gundik di sekitarnya, raja dari semua binatang, Yaoji dan negara adidaya lainnya terus-menerus menganalisis kata-kata Liu Hao. Bahkan jika apa yang dia katakan masuk akal, mengapa dia bertindak seperti ini? Tindakan Liu Hao semuanya condong ke arah aliansi api tak berujung. Dia adalah putra cahaya dengan posisi tinggi di kerajaan malaikat. Mengapa dia membantu orang luar berperang melawan kerajaan malaikat? Aura di tubuhku saat itu, kekuatan Slater Angel tampak seperti hadiah, tapi itu sebenarnya mengendalikannya secara diam-diam, dan bahkan mendistorsi pikiranku. Kekuatan internal kerajaan malaikat saat ini tidak diketahui. Selain itu, malaikat pembunuh sangat takut akan keberadaan yang terkuat di dunia bawah. Begitu pintu masuk ke dunia bawah dibuka, malaikat pembunuh ingin menggunakan kehidupan Master Guntur untuk mengancam api tak berujung. Konspirasi akan mengalahkan diri sendiri. Scene 8, satu teks lengkap tercepat dari SM, Hi8 IM. Liu Hao melanjutkan, matanya tertuju pada Xiao Yan. Dilihat dari pertengkaran dan pemahaman sebelumnya dengan Xiao Yan secara alami bukan idiot, saya khawatir yang terakhir telah membebani hatinya, dan tujuannya hanya untuk memainkan peran sebagai pengantar. Bibi Yun. Liu Qing dengan lembut mendukung Liu Hao, dan kemudian tubuhnya sedikit membungkuk, melihat wanita di samping Kaisar Iblis, sepertinya ada tanda-tanda akan pergi. Apa yang mereka katakan memang benar. Klan Liuku selalu setia kepada Ratu Malaikat. Aku khawatir hanya dia yang merupakan putra cahaya yang mengetahui rahasia semacam ini. Aku ingin bersumpah demi jiwaku. Liu Yun perlahan berjalan menjauh dari Kaisar Iblis dan datang ke sisi Liu Qing selangkah demi selangkah, menggunakan tindakannya untuk mengkonfirmasi apa yang dikatakan dan dikatakan yang terakhir. Semua pembangkit tenaga dari Endless Flame Alliance menahan napas, menunggu keputusan Xiao Yan. Petik 2. Petik 2. Xiao Yan memandang saudara perempuan dan laki-laki Liu Hao, dan sikap serius Liu Yun, dan pikiran yang bergoyang di hatinya juga menjadi semakin kuat. Dunia bawah terlalu penting,
rencana awal Xiaoyan secara alami adalah menunggu Raja Naga Emas meninggalkan Bea Cukai dan Penatua Agung kembali. Dengan restu dari dua pria hebat, kemungkinan aliansi api tak berujung menyelamatkan klan Xiao yang kuat, akan sangat meningkat. Tapi sekarang, masalah Raja Petir telah membuat hati Xiao Yan semakin kusut. Bagaimana mungkin Xiao Yan tidak tahu cara membuka pintu masuk ke dunia bawah? Hanya dengan cara ini, risikonya sangat besar. Ini adalah segel energi ilahi yang diringkas oleh kekuatan putra cahaya. Ini bisa membantumu mengabaikan serangan teknik bertarung atribut cahaya, setidaknya di bawah teknik ilahi. Itu bisa dianggap sebagai penebusan atas perilakuku sebelumnya. Kakak, ayo pergi. Setelah melakukan semua ini, Liu Hao hanya menyeret tubuhnya yang agak mati rasa dan bergerak menuju dunia luar sedikit demi sedikit. Tujuannya telah tercapai. Adapun bagaimana Xiao Yan memutuskan, itu bukan urusan mereka. Mari kita tinggal, keluarga kerajaan-kerajaan malaikat. Cepat atau lambat, mereka akan dikembalikan ke posisi yang seharusnya. Membunuh malaikat. Akun ini akan membuatnya membayar mahal cepat atau lambat. Sampai saat ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit. Hanya saja dia bahkan tidak berpikir bahwa watak anak cahaya ini akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi seiring berjalannya waktu. Ko cekikikan. The Soul Eater di kerumunan juga tertawa pelan saat melihat keberanian Xiao Yan. Sekarang di alam hantu, pintu masuk ke alam hantu membawa banyak aura jahat, menurut informasi akurat yang diselidiki oleh Xiao Gui dan yang lainnya. Alasan mengapa klan jahat asing tidak memanfaatkan klan naga, adalah untuk mengerahkan sebagian besar kekuatan mereka untuk menyerang dunia bawah. Semua rencana saat ini, aku khawatir satu-satunya cara untuk membuka dunia bawah adalah mata tua pemakan jiwa perlahan menatap Xiao Yan. Tidak peduli apa, pemakan jiwa menyaksikan Xiao Yan berkultivasi langkah demi langkah. Sekarang Xiao Yan, baik dalam kekuatan atau mentalitas, jauh melampaui dirinya sendiri. Ini membuat pemakan jiwa cukup bersyukur. Betapa banyak hantu. Sepertinya hanya ada satu cara sekarang. Mendengarkan suara pemakan jiwa, senyum Xiao Yan berangsur-angsur dipenuhi dengan aura pembunuh yang dingin. Tapi, jika kamu ingin membuka jalan dari dunia hantu ke dunia bawah, kamu masih membutuhkan kunci. Kata Master of Soul Eater. Yah, besok pagi, aku akan berangkat ke dunia hantu. Aku punya caraku sendiri tentang lorong itu. Dalam Endless Flame Alliance, setiap faksi harus meninggalkan setengah dari kekuatannya untuk berjaga-jaga terhadap serangan diam-diam dari orang luar. Satu demi satu perintah ketat terus-menerus dikeluarkan dari mulut Xiao Yan, dan dunia bawah sudah dekat. Sekutu itu bijaksana. Untuk sementara waktu, semua orang juga meraung keras dengan kegilaan tanpa akhir yang muncul di mata mereka. Child of Light, berani bermain game besar denganku. Sampai serangkaian perintah diatur, mata tenang Xiao Yan mengandung kegilaan yang mengerikan. Tidak peduli keluhan apa yang dia miliki dengan Lei Zhu sebelumnya, itu juga urusan keluarganya, sekarang musuh asing menyerang, dia secara alami perlu berbagi musuhnya. Tuan formasi pertempuran, peta formasi. Melihat bendera aneh yang tiba-tiba muncul di tangan Xiao Yan, wajah Liu Hao juga sedikit bergetar. Panci pemurnian iblis berisi kekuatan kekacauan tanpa akhir. Sekarang susunan ini telah menyerap sebagian kekuatan. Ketika saya membuka pintu masuk ke dunia bawah, saya akan memproyeksikannya ke kerajaan malaikat. Saya pikir mereka ingin mengancam saya dengan Raja Petir, atau apakah mereka takut kita akan menyelamatkan klan Xiao yang kuat yang disegel sendiri di dunia bawah? Mata Xiao Yan perlahan menatap Liu Hao. Begitu jiwa pihak lain berfluktuasi dengan cara apapun, dia mungkin akan dimusnahkan oleh Xiao Yan dalam sekejap. Bagaimanapun, penampilan saudara perempuan dan perempuan Liu Hao benar-benar membingungkan. Kenapa kamu tidak berani menghadapi gerakan gila Xiao Yan? Liu Hao juga langsung memegang formasi luar angkasa di tangannya di bawah perhatian semua orang, dan senyumnya dipenuhi dengan gelombang kematian. Ini adalah kesempatan bagus untuk membasmi para malaikat pembunuh dan memulihkan kerajaan para malaikat. Bagaimana mungkin Liu Hao menyerah begitu saja?